Kalau benar terjadi yang bersangkutan melakukan kekerasan seksual, saya mendukung untuk diproses lebih lanjut. Tapi kalau ini hanya alat atau sarana untuk membungkam seorang Melky atau anak muda, ini benar-benar biadab menurut saya. Ini cara-cara yang tidak elok dalam alam demokrasi seperti sekarang. Melky Sedek-Wang dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, warganet temukan beberapa kejanggalan, pembungkaman dan intimidasi dari penguasa kah cara Orba mulai digunakan. Dan tentu saja proses itu perlu berjalan untuk memastikan benar tidaknya apa yang dituduhkan. Biasanya di dalam konteks pelaporan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, ada semacam prasyarat untuk setidaknya menerima kebenaran dari pelaporan atau dugaan atau tuduhan yang disampaikan oleh misalnya seorang yang merasa korban. Dan itu untuk memastikan bahwa proses hukum bisa berjalan, proses penyelidikan bisa berjalan, sehingga menjadi jelas siapa melakukan pelecehan seksual terhadap siapa, kapan, di mana, dan apa buktinya. Nah, tapi hingga hari ini saya kira belum ada pegangan untuk kita untuk bisa memastikan itu benar-benar terjadi. Sementara ini tentu saja merupakan suatu proses ya, keputusan dari BEM dengan mekanisme di internalnya mereka. Kami pikir ini lebih baik ditanyakan langsung kepada BEM. Sedangkan di UI, jika ada kasus-kasus menyangkut laporan menyangkut kekerasan seksual, bisa diajukan kepada Satgas PPKS. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Melky Sedek-Wang, sosok Ketua BEM UI, baru-baru ini jadi pergunjingan warga di media sosial X. Bukan perkara aksi demonstrasi yang dilakukannya, melainkan statusnya yang dinonaktifkan sebagai Ketua BEM UI. Usut punya usut, tindakan tersebut karena Melky diduga terlibat dalam kasus pelecehan. Kabar itu mulanya dibagikan oleh akun X Bulan Pemalu yang mengunggah tangkapan layar percakapan yang diduga berasal dari grup obrolan pengurus BEM UI. Akun tersebut juga membagikan beberapa poin aturan yang diduga dilanggar oleh pemuda asal Pontianak itu, yaitu soal pelarangan atas kekerasan seksual. Unggahan terkait dinonaktifkannya sang ketua itu sudah dilihat lebih dari 1 juta tayangan. Namun tak sedikit warganet yang enggan percaya begitu saja karena berkaca dari kasus dugaan pelecehan mahasiswa UNY yang berakhir dengan berita palsu. Lantas beberapa warganet pun menyoroti adanya kejanggalan dalam SK Wakil Ketua BEM UI yang turut dibagikan pengunggah, yang mana dalam SK tersebut Wakil Ketua BEM yang menonaktifkan Ketua BEM, yang mana ini sudah terlihat sangat janggal. Menada wakil ketua menonaktifkan ketua. Bahkan Melky Sedek-Wang sudah membantah melakukan kekerasan seksual. Ia juga mengaku belum menerima penjelasan dari pihak-pihak terkait soal dugaan kekerasan ini. Namun, ia memastikan akan kooperatif terkait segala proses yang diperlukan ke depannya. Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua BEM UI Syifa Anindya menegaskan saat ini Melky belum terbukti melakukan kekerasan seksual. Syifa juga meminta agar publik menghormati ruang aman untuk korban. Diakui dalam aturan BEM UI, jika ada anggota yang dituduh melakukan atau sebagai terlapor, maka harus dinonaktifkan walaupun belum terbukti. Peristiwa ini ada yang janggal, ada upaya penjagalan dan pembungkaman kah? Bahkan sepertinya gaya-gaya Orba sudah mulai digunakan untuk membungkam para pengkritik. Karena sebelumnya Melky juga pernah menyatakan jika dirinya pernah mengalami tindakan intimidasi dari berbagai pihak setelah mengkritisi hasil putusan MK. Melky mengaku bahwa upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk pribadinya, tapi juga pada keluarga. Melky bercerita kalau ibundanya telah didatangi oleh aparat-aparat keamanan, mulai dari oknum TNI hingga Polri. Ia juga menyebutkan bahwa para aparat keamanan negara itu menanyakan hal-hal yang terkait dengan perilaku keseharian, mulai dari jam pulang, aktivitas saat di rumah, hingga komunikasi antara Melky dengan sang ibunda. Lebih dari itu, Ketua BEM UI tersebut juga memaparkan tindakan intimidasi dari aparat keamanan turut menyeret gurunya ketika berada di bangku sekolah. Melky mengungkapkan kalau apa yang dilakukan aparat tersebut sama seperti apa yang dilakukan kepada keluarganya. Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk kepanikan dari Pak Lurah. Ia tidak mau anaknya kalah karena itu artinya tien bagi kekuasaan terah Pak Lurah. Operasi intelijen Pak Lurah ini dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terutama anak muda, sehingga para pemilih dengan akal sehat
diharapkan akan menyerah dan tidak pergi ke TPS pada 14 Februari nanti. Intimidasi semacam ini akan terus berlangsung dan akan semakin masif mendekati hari pencoblosan dan sepanjang hari pencoblosan nanti. Jangan heran kalau Anda, para lawan dari anak Pak Lurah, akan menemui banyak kesulitan pada 14 Februari nanti. Bagaimana menurut Anda? Bahwa satu kawan sahabat saya waktu kuliah dan dia konsisten dari awal dan dia caleg PAN, silakan maju. Aslinya Borobudur, sekarang tinggal di Cirebon. Saya nggak tahu ini kurang kerjaan kayaknya. Karena sejak awal dia mendukung saya, bahkan mau dipecat, kami tetap konsisten dukung Ganjar Mahfud. Ya. Dan ini caleg PAN. Anda nggak usah khawatir, di Kabupaten Magelang nggak usah dipilih, karena dapilnya tidak di sini. Tidak takut hilang jabatan, mantan Ketua DPD PAN Cirebon dipecat, ogah milih Prabowo dan dukung Ganjar. Orang baik pilih orang baik. Nah, ini pasti ada hubungannya. Apalagi kalau teman-teman media sebelumnya sudah membaca bahwa pemecatan saya ini berkaitan dengan rekomendasi dari Desi Ratnasari selaku Ketua PAN Jabar ke DPP bahwasanya Heru tidak tegak lurus dengan ketum partai berkaitan wacana atau dukungan yang sudah dilakukan PAN terhadap ketum Gerindra Prabowo Subianto. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ini cerita mantan Ketua DPD PAN Cirebon yang dipecat gara-gara mendukung Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, PAN termasuk dalam koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran. Ganjar, sosok ini memiliki medan magnet yang tak bisa dipandang sebelah mata begitu saja oleh lawan politiknya. Ia adalah salah satu sosok terkuat pilihan masyarakat untuk memimpin bangsa ini setelah Jokowi. Capres nomor urut 3 itu memperkenalkan mantan Ketua DPD PAN Cirebon saat berkunjung ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Heru Subagya dipecat dari jabatannya karena mendukung Ganjar Pranowo. Menurut Heru, saat ia dipilih menjadi Ketua DPD PAN Cirebon, identitasnya sudah sebagai pendukung Ganjar Pranowo. Saat terjadi perbedaan pandangan politik antara ia dan partainya, Heru tetap mendukung Ganjar. Ia berkata, saat dipilih oleh partai, identitas saya sudah Ganjar. Dan ketika saya dipecat, saya rela meninggalkan ketua partai dan saya tegak lurus ke Pak Ganjar. Meski dipecat dari Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, saat ini Heru fokus bertarung sebagai salah satu caleg DPR RI Jabar, Dapil 8 Indramayu dan Cirebon. Ia berkata, saya ketua partai dipecat tapi caleg masih. Heru mengatakan dirinya akan terus mendukung Ganjar Mahfud dengan segala resiko yang ada. Sementara itu Ganjar Pranowo saat berkampanye di Desa Candirejo memperkenalkan Heru Subagya yang merupakan salah satu caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional kepada masyarakat. Kata Ganjar, dan saya bawa sahabat saya waktu kuliah, dia konsisten dari awal dan dia caleg PAN, silahkan maju. Sembari mengajak maju salah seorang pendukungnya. Iringan riuh tepuk tangan dari para pendukung, relawan dan simpatisan yang hadir di Desa Candirejo, Borobudur, Magelang pun mengiringi pria bertubuh gempal ini maju di samping Ganjar Pranowo. Kata Ganjar, dia asalnya Borobudur, Magelang tapi tinggal di Cirebon. Dia sejak awal mendukung saya, bahkan mau dipecat tapi tetap konsisten mendukung Ganjar Mahfud. Ganjar berpesan kepada para relawan dan kader PDIP di Magelang agar mengawal suara menjelang pemilu 2024. Ganjar tak ingin suara pemilih di Magelang dicuri menjelang kontestasi pemilu yang berlangsung tahun depan. Ganjar berkata, saya derek mohon titip Bapak Ibu, saya titip jaga rumah kita Jawa Tengah agar tidak ada orang lain yang masuk mencuri punya kita. Sekali lagi jaga rumah kita agar orang-orang lain jangan sampai masuk mencuri punya kita, kata Ganjar. Ganjar pun memastikan bahwa seluruh peserta memahami maksud perkataannya. Dalam gelaran Pilpres sebelumnya, Jawa Tengah memang menjadi penyumbang suara tertinggi kemenangan paslon yang diusungnya. Wilayah ini pun dijuluki sebagai kandang banteng, hingga basis PDIP Jawa Tengah kandangnya banteng, tegas Ganjar. Berkaca pada pengalaman Pilpres dekade terakhir, betapa peran aktif rakyat dalam proses seleksi pimpinan nasional berhasil mencarikan kebuntuan oligarki parpol. Buktinya, Jokowi yang berlatar belakang dari masyarakat biasa pun bisa menjadi presiden dan bekerja sesuai keinginan rakyat.
Kita semua bisa merasakan hasil kinerja Jokowi dengan banyak perubahan fundamental. Perubahan ini harus dijaga oleh presiden penerusnya dari rekam jejak dan kinerjanya. Dan Ganjarlah yang memiliki banyak kesamaan kompetensi dan integritas dengan Pak Jokowi. Saya meyakini setelah 25 DPD Seknas Jateng merapat ke Ganjar, maka akan diikuti oleh DPD Seknas di provinsi yang lain. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat hangatnya perburuan Capres dan Cawapres 2024 dengan para relawan yang militan saling berebut simpati masyarakat. Dan kiranya bagi Anda yang masyarakat awam dapat menonton drama demi drama sampai klimaks. Bagaimana menurut Anda?